mata untuk apa, saudara-saudara? Untuk melihat. Katakan amin ya. Lihat apa, saudara-saudara? Nah, lihat, aku menyuruh utusanku. Aku ini adalah Tuhan ya. A besar itu karena itu adalah Tuhan ya. Aku menyuruh utusanku. Ku ini adalah Tuhan juga. Jadi siapa yang menjadi utusan Tuhan? Itu adalah orang yang benar-benar ditugaskan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Jadi ini bisa saja ini adalah Yesus Kristus yang diutus dari sorga datang ke dalam dunia, mati dan menyelamatkan kita. Nah, setelah itu dia naik ke sorga, dia utus murid-muridnya, dia utus orang-orang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan, juga sebagai utusannya dia, saudaraku. Ya, saudara perhatikan tujuannya apa? Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi seorang utusan Tuhan atau agen kerajaan sorga itu, dia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Katakan amin ya. Ini juga bisa bicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan ya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara terkesan Tuhan, jadi saya percaya bahwa utusan itu Tuhan kirim, saudaraku, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan itu mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Bahkan bagi kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Dan mereka juga akan membawa umat Tuhan untuk apa? Bisa berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin ya. Itu adalah tugas dari utusan Tuhan, hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk membantu umat Tuhan, menuntun mereka untuk berjalan makin hari makin dekat ya dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan bicara malam ini tentang kemuliaan Allah dalam agen kerajaan sorga. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam agen kerajaan sorga? Jawabannya pasti ada, saudaraku ya. Kalau bukan agen kerajaan sorga, berarti agen kerajaan mana, saudaraku? Ya, pasti kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, ya, kerajaan neraka. Dan saya yakin kemuliaan Allah tidak akan ada di sana, ya. Kalau ini adalah kerajaan sorga, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Karena sorga itu tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana Tuhan bertakhta, dan di sanalah sorga itu akan penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, karena di sana semua umat Tuhan, orang-orang tebusannya, mereka berkumpul, dan mereka memuji, menyembah Tuhan. Seperti tadi kita naikkan pujian ya, segala pujian syukur bagimu. Jadi, tidak ada yang lain yang dilakukan di dalam kerajaan sorga. Hanya memuji, menyembah Tuhan dari waktu ke waktu terus dan seterusnya. Makanya ketika kita ada di bumi ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Supaya satu hari ketika kita ada di sorga, kita melakukan hal yang sama. Katakan amin ya. Yesus dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan artinya dimuliakan, ditinggikan, suatu dipuji-puji, suatu ya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi suasana sorga, ada pujian penyembahan Tuhan, ingin juga ada di bumi pujian penyembahan. Nah, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang yang menjadi agen kerajaan sorga, orang-orang yang mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Katakan amin. Berapa banyak saudara sudah siap kalau Tuhan datang kembali, membawa kita masuk dalam kerajaan sorga? Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita lihat ya bagian penting ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemuliaan Allah, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan. Amin ya. Dinyatakan dalam agen agar itu mempersiapkan di hadapan Tuhan jalan bagi Tuhan masuk ke dalam baitnya yang kudus ya, sesuai dengan Malaiki 3 di ayat yang tadi itu ya, saudaraku, yang kita sudah pelajari. Saudaraku, dari ayat-ayat tersebut kita akan dapati di sini Bapak Ibu sekaliannya, kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Nah, dari ayat-ayat ini saudara sekalian, kita akan pelajari ya saudaraku, ada 3 kebenaran ya.
Ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam agen kerajaan sorga. Berapa banyak saudara percaya malam ini, engkau dan saya, engkau menyadari bahwa engkau adalah agen kerajaan sorga? Lambaikan tangan, Bapak Ibu sekalian ya. Saudaraku, nah itu biasa pekerjaan seorang detektif, saudaraku ya. Dia adalah agen dari negaranya, saudaraku. Dia adalah agen rahasia. Jadi itulah saudaraku, dia akan bisa menjaga kerahasiaan negara. Dan dia diutus untuk membawa membawa negaranya, membawa bangsanya, saudaraku. Jadi kita ini juga adalah agen kerajaan sorga. Tuhan utus kita ke dalam dunia ini untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin ya. Seperti doa Yesus, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi inilah tugas dari agen kerajaan sorga. Nah, dari ayat-ayat tadi, saudaraku, Kisah Rasul 26 tadi ya, saudara, dari ayat yang ke-19 sampai 21 ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan dapati di sini ada tiga kebenaran ya. Tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam agen kerajaan sorga. Mari kita lihat ciri-ciri, saudaraku ya, agen kerajaan sorga itu seperti apa. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, ini dia, penting ya. Orang percaya yang menerima apa, saudaraku? Dia menerima pernyataan Tuhan oleh penglihatan ya, oleh penglihatan dari sorga atas diri orang pilihannya Tuhan. Nah, siapa orang pilihannya Tuhan? Ini adalah Rasul Paulus. Nah, kita lihat ya, Kisah Rasul 26 ayat 19. Kisah para Rasul 26 ayat 19 yang menyatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatannya yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, seorang agen kerajaan sorga itu dia punya ciri yang pertama. Yang pertama itu apa? Dia menerima, saudaraku ya. Menerima apa? Ada pernyataan Tuhan oleh penglihatan dari sorga. Jadi ini, saudaraku, pernyataan Tuhan itu bisa berupa penglihatan, bisa berupa nubuatan, bisa berupa suara Tuhan ya. Macam-macam cara Tuhan menyatakan dirinya itu, saudaraku. Nah, ini rupanya Paulus, sebelumnya dia bernama Saulus, saudaraku ya. Dia ketika dalam misi dia untuk datang ke Damsyik, mau membunuh orang-orang Kristen pengikut jalan Tuhan. Tapi disitulah Tuhan menangkap dia persis di depan pintu Damsyik. Ada cahaya dari sorga ya. Alkitab berkata di ayat sebelumnya yang kemarin kita bahas ya, bahwa itu cahaya dari sorga itu dia lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, ini yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus melalui cahaya itu, saudaraku ya. Dan dia bisa mendengar suara Tuhan setelah dia reba ke tanah. Dan tadi malam kita sudah bicarakan ya. Lalu dia mendengar suara Tuhan yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Kemarin kita bicarakan kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Saudaraku, hari ini kita bicara kemuliaan Allah dalam saudaraku agen kerajaan sorga. Itu penting. Jadi ciri yang pertama dari seorang agen kerajaan sorga itu dia menerima ya. Kalau bukan agen kerajaan sorga, dia pasti menolak. Dia menolak penglihatan, pernyataan Tuhan lewat penglihatan dari sorga. Dia pasti menolak ya. Dan ini Tuhan berikan kepada orang tidak sembarangan ya, kepada orang pilihannya. Orang pilihannya Tuhan. Ini adalah hamba Tuhan yang dipersiapkan. Seorang Saulus akhirnya menjadi Paulus ini, saudaraku. Jadi ini ciri yang pertama, saudaraku ya. Mari kita lihat ciri yang kedua dari seorang agen kerajaan sorga. Siapa dia? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang memberitakan Injil. Jadi waktu dia menerima pernyataan Tuhan dari sorga lewat penglihatan itu, dia sekarang tugas yang kedua, dia memberitakan ya. Dia memberitakan Injil kepada umat Tuhan di berbagai tempat dan yang bukan umat yang dari Tuhan ya. Jadi kita lihat siapa umat Tuhan dan siapa yang bukan umat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dari Kisah Rasul 26 ayat 20. Kisah para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik
di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Amin. Jadi lihat saudaraku, berita yang Paulus sampaikan ini dia memberitakan Injil. Injil kepada umat Tuhan ya di berbagai tempat. Siapa umat Tuhan? Perhatikan dalam ayat ini. Tetapi mula-mula aku memberitakan Injil ya tentunya ya kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi siapa? Mereka adalah umat Tuhan. Di mana mereka? Orang-orang Yahudi pertama di Damsyik, kemudian yang kedua di Yerusalem, dan yang ketiga di seluruh tanah Yudea. Jadi inilah Paulus memberitakan Injil kepada umat Tuhan, saudara ya. Ada banyak orang menamakan diri umat Tuhan, tapi sayang mereka tidak mengenal siapa Yesus. Orang Yahudi hari ini mereka tidak mengenal siapa Mesias, padahal Yesus Mesias itu sudah datang, saudaraku. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus sebagai Mesias ya. Maka Injil perlu diberitakan kepada mereka umat Tuhan. Dan juga yang bukan umat Tuhan. Yang bukan umat Tuhan itu siapa? Dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dalam Alkitab bahasa Inggris berkata Gentiles ya. Gentiles itu adalah orang-orang di luar Yahudi. Bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya Yesus, mereka masih menyembah berhala, hati mereka masih jauh dari Tuhan, hati mereka masih mengeraskan hatinya, saudaraku. Nah, Injil harus diberitakan pada mereka. Jadi ini adalah tugas dari agen kerajaan sorga, ya saudaraku. Setelah dia menerima pernyataan Tuhan oleh penglihatan dari sorga itu, dia yang kedua dia memberitakan Injil ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri yang ketiga dari agen kerajaan sorga, siapa dia? Ini yang ketiga. Dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Amin. Itu perlu, saudaraku. Dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya, kapan? Saat dia menghadapi perbuatan jahat umat Tuhan di dalam bait Allah. Saudara lihat ya, umat Tuhan bisa melakukan kejahatan di bait Allah, tempat di mana umat Tuhan datang beribadah. Di situ bisa terjadi kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan kepada seorang yang benar-benar dipilih menjadi agen kerajaan sorga. Kita lihat ya, Kisah Rasul 26 ayat 21. Kisah para Rasul 26 ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Amin. Nah, lihat saudaraku. Karena itulah apa saudaraku? Paulus memberitakan Injil ya saudara kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang non-Yahudi, dan itulah sebabnya Paulus mau ditangkap dan dia mau dibunuh, saudaraku. Nah, siapa yang mau menangkap Paulus? Itulah orang-orang Yahudi, umat Tuhan. Oleh karena apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka ini dikuasai oleh iblis. Hati mereka jahat, hati mereka iri hati, dan mereka ingin membunuh Paulus, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan selalu melindungi orang-orang yang menjadi biji matanya, ya, orang-orang menjadi umat kesayangannya, saudaraku. Dan puji Tuhan, memang Paulus belum waktunya mati di tangan mereka, ya. Saudara, itu adalah tugas dari seorang agen kerajaan sorga. Dia perlu menguatkan hatinya. Nah, terkadang orang hatinya lemah, hatinya ciut, hatinya gentar, hatinya takut. Ketika dia mengalami intimidasi, ancaman, mau dibunuh, orang itu jadi takut, saudaraku. Tapi itulah sebabnya, Bapak Ibu, sebagai seorang yang mengerti bahwa agen kerajaan sorga itu, dia perlu menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Kenapa hatinya harus dikuatkan? Karena Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, itu dalam kitab Amsal. Jadi orang kenapa dalam keadaan hari-hari ini, saudaraku, dia banyak meninggalkan Tuhan, dia banyak tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya apa, saudara, hatinya mulai jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hatinya lemah. Nah, hatinya lemah ini kenapa? Karena dia tidak memberi makanan di dalam hatinya. Makanan bagi hati kita, roh kita ini adalah roti hidup, yaitu firman Tuhan, ya. Dan setelah diberi makan, juga perlu diberi minum, yaitu apa? Firman Tuhan, air kehidupan itu, saudaraku. Nah, itulah sebabnya banyak umat Tuhan hari-hari ini, mereka sedang lemah, saudaraku. Karena mereka lemah, Bapak Ibu sekalian, mereka itu tidak punya kekuatan, sehingga mereka mudah, saudaraku, mudah putus asa, mudah menjadi takut, menjadi khawatir, dan juga mereka menjadi mudah untuk bisa meninggalkan Tuhan, ya. Saya berdoa supaya malam ini sebagai agen-agen kerajaan sorga, kita tidak takut, ya Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih, ya.
Sebab itu kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Karena itu kita diminta tinggal di dalam kasih. Jadi cara untuk mengatasi ketakutan itu adalah ketika kita tinggal dalam kasih. Nah, kenapa orang seringkali takut, khawatir? Karena apa? Mereka tidak tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Mereka tinggal di luar kasihnya Tuhan. Itulah sebabnya karena masalah, mereka gampang khawatir, mereka gampang putus asa, saudaraku. Dan hari ini saya berdoa supaya semua kita yang hadir malam ini menjadi orang-orang yang tidak takut. Amin ya. Dan saya percaya bahwa saudaraku, Tuhan selalu bicara, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu ditulis ada sekitar 360 lebih, saudaraku. Itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup kita sepanjang 1 bulan, 1 tahun ini, 360 hari, bahkan 65 hari ini, kata jangan takut itu berlaku. Ya. Jadi kalau kemarin saudara mengalami masalah, saudara takut, Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini juga ketika engkau mengalami masalah, engkau menghadapi situasi yang membuat engkau takut, ingat firman Tuhan bilang, jangan takut. Kalau Tuhan bilang, jangan takut, berarti Tuhan itu bertanggung jawab, saudaraku ya. Dia memberikan saudara dan saya ada solusi, katakan solusi ya. Pasti ada jalan keluar untuk semua kita mengatasi rasa takut itu. Katakan amin ya. Banyak orang jadi stres, menjadi depresi, menjadi dalam keadaan takut. Kenapa? Karena mereka lupa akan mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, ini penting. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini berapa banyak saudara yang diberkati dengan pengajaran firman Tuhan ini? Lambaikan tangan, amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau kita pahami dulu. Pahami bahwa saudara saya ini bukan sekedar manusia biasa, tapi saudara saya ini adalah agen kerajaan sorga ya. Kita ini adalah perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan mau persiapkan kita menjadi alat Tuhan di dalam tangannya untuk melakukan misi penyelamatan ya. Penyelamatan kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat apa hasilnya. Ya, kita lihat yang pertama, ini dia. Oke, Pak Frans Angki bisa buka mic-nya. Oke, kita akan lihat ya, hasil yang pertama ini dia. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia hasil yang pertama. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ini dia. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang mengerti, saudaraku ya, yang taat pada firman Tuhan, dia, saudaraku ya, dia dikatakan selalu, ya, ini ada kata selalu, mentaati petunjuk Tuhan melalui penglihatan dari sorga. Jadi Paulus ini dapat penglihatan dari sorga dan dia selalu mentaati petunjuk ya dari Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Rasul 26 ayat 19. Kisah para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Amin. Amin. Luar biasa ya. Dia bilang apa? Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari mana, saudaraku? Yang dari sorga. Wow, ini dahsyat ya. Yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya apa? Paulus mentaati. Selalu mentaati, saudaraku ya. Petunjuk Tuhan melalui penglihatan dari sorga itu. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia. Dahsyat ya. Yang kedua kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melakukan pekerjaan sesuai dengan pertobatannya itu. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatannya itu. Ya dulunya suka minum mabuk, sekarang tidak suka minum mabuk lagi ya. Dulunya suka main judi, sekarang tidak suka main judi lagi. Dulunya suka, saudaraku ya, melakukan banyak hal yang jahat, yang najis dan menjijikan, sekarang tidak melakukan itu lagi. Wow, itu dahsyat. Itu artinya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatannya itu. Dulunya haleluya, sekarang haleluya. Dulunya alkohol, sekarang Alkitab. Amin ya. Dulunya rokok kudus, sekarang sukanya Roh Kudus. Amin, saudaraku ya. Jadi itulah pekerjaan-pekerjaan dari pertobatan orang percaya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ya di dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ke-20. Kisah para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea,
dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Amin. Ini adalah suara dari agen kerajaan sorga. Berita yang dia kumandangkan yaitu berita pertobatan, saudaraku ya. Ini adalah panggilan sorga buat kita semua. Orang berdosa bertobat, meninggalkan dosanya, saudaraku, dan berbalik kepada Allah. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian ya. Dan inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi dengan adanya umat Tuhan bertobat, meninggalkan dosa, maka disitulah dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan ya. Seorang wanita berzina seperti wanita Samaria, sosok yang suka kumpul kebo itu, dia bertobat, dan akhirnya suatu Tuhan pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan. Seorang penginjil yang memenangkan satu kampung Samaria adalah wanita ini. Dahsyat ya, dia menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Seorang wanita juga yang hidup dalam dosa perzinahan, yaitu wanita Maria Magdalena, setelah dia bertobat, Bapak Ibu, dia mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, minyak narwastu. Dan Yesus bilang, di mana saja Injil kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini pun akan selalu disebut, akan selalu diingat. Tuhan tidak ingat dosa-dosa masa lalu, tapi Tuhan ingat apa yang dia perbuat setelah dia bertobat itu. Amin, saudaraku ya. Dan orang yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit pertama kali, bukan murid Yesus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, tapi wanita yang berdosa ini yang telah bertobat tinggalkan dosanya itu. Wow, luar biasa. Amin. Dan juga masih banyak lain, Bapak Ibu, orang-orang yang bertobat, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan ini yang ketiga, yang terakhir, saudaraku ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dilepaskan. Dilepaskan dari apa, saudaraku? Dia dilepaskan dari ancaman pembunuhan musuh atas dirinya. Tuhan melepaskan orang-orang yang menjadi utusan kerajaan sorga, agen kerajaan sorga ini dari ancaman pembunuhan yang dilakukan musuh atas dirinya. Kita lihat ya, Kisah Rasul 26 ayat 21. Kisah para Rasul 26 ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Amin. Perhatikan, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, dan mencoba untuk membunuh aku. Saudara kasih Tuhan, kalau belum waktunya mati, tidak akan pernah bisa mati ya. Biarpun orang merencanakan pembunuhan, orang mencoba membunuh pun, tapi kalau belum waktunya mati, tidak akan mati ya. Tapi kalau sudah waktunya mati, mau lari kemanapun, yang namanya maut itu akan menghampiri setiap orang ya. Apakah itu lewat sakit penyakit, musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah anugerah yang perlu kita syukuri ya. Kita syukuri bahwa diri kita lebih dekat, semakin dekat, mengajarkan kita menyadari bahwa kita ini adalah agen kerajaan sorga. Dan tugas kita tadi ada 3 tugas ya. Yang tadi kita sudah lihat ya, menerima penglihatan dari Tuhan, kemudian yang memberitakan ya, memberitakan Injil, kabar baik, lalu kemudian dia menguatkan hatinya. Itu tugas kita sebagai agen kerajaan sorga. Ya, dan kita lihat hasilnya tadi juga ada 3 yang sudah saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Semua kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, dan saya percaya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin ya. Tuhan pun bisa menggagalkan rencana orang-orang jahat, orang-orang hebat, orang-orang yang berbagai macam motif, modus, melakukan berbagai macam segala kejahatan. Tuhan bisa menggagalkan rencana mereka, asal kita tetap berlindung di dalam Tuhan Yesus ya. Malam ini biarlah Tuhan berkati kita semua, dan Tuhan berkati Pak Frans Angki ya, sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semua. Dan nanti kembali lagi sahabat kita terkasih Ibu Lince akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua ya. Oke, silakan Ibu Lince bisa berdoa dulu untuk kita semua ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Haleluya. untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, dapat membimbing kami Tuhan, untuk kami mengerti Bapak, bahwa Tuhan, segala Tuhan yang sudah diberitakan melalui hamba-Mu
kami boleh melakukan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Engkau kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu. Ya. Kiranya Tuhan Kau memberkati kesehatannya, Amin. berkati keluarganya, supaya melalui hamba-Mu ini boleh banyak jiwa dimenangkan. Yes. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan malam ini ya untuk kita semua. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Lince. Amin. Salam buat keluarga ya Bu Lince. Oke, semangat Ibu. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti doa profetik malam ini. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Angel ya. Nah, Ibu Angel dari Surabaya menggantikan Pak Handi dan juga nanti menyampaikan sekalian untuk pengumuman ya. Untuk kita semua di malam hari ini. Oke. Ya, Ibu Angel sudah siap ya? Oke, praise God. Oke, sip, mantap. Tuhan ya, tadi saya baru ngomong-ngomong sama Bu Angel dan calon suaminya ya, kita doakan untuk persiapan pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Oke, doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Angel. Oke, kita ikuti sama-sama dan semua kita akan berkata I receive. Ya, kepada Ibu Angel dipersilakan. Ya, shalom Bapak Ya, Ibu. shalom. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja Sel-Sisi. Amin. Mohon diamini dengan I I receive. receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta Yes. kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja Sel-Sisi Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja Sel-Sisi. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja Sel-Sisi adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja Sel-Sisi sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Sel-Sisi sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya.
buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Terima kasih Bu Angel untuk doa Terima kasih, profetik Pak John. yang luar biasa ya malam hari ini. Dan suasana kekasihan Tuhan, kita akan juga mendengarkan pengumuman, dan nanti pengumuman ini akan juga disampaikan ya oleh Ibu Angel untuk kita sekalian ya pada malam hari ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada permohonan doa, saudara-saudara bisa tulis ya, ketik di depan layar chat monitor, dan saya akan berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun Bapak Ibu ingin juga menyampaikan secara langsung, secara lisan, silakan bisa acungkan tangannya, dan saya akan juga mendoakan Bapak Ibu sekalian ya di malam hari ini. Katakan amin ya. Siapa percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita malam ini, yang percaya Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan menjawab doa kita. Amin ya. Oke, jangan takut Bapak Ibu sekalian ya, tetap percaya bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi ya, karena kita ini adalah agen ya kerajaan sorga di muka bumi ini. Haleluya. Dan namanya kita agen ya, tugas kita itu adalah selalu mengalami penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, mari kita beritakan Injil ya, karena Tuhan bilang kalau kita beritakan Injil, Tuhan menyertai kita ya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Oke, mari kita akan sama-sama. Oke, Pak John. Ya, bagaimana Pak Fransangki? Ada permohonan doa dari Ibu Selvi. Oke, ya. Ya, tolong doakan pergumulan hidupnya Ya. yang sedang digumuli anak-anaknya, Pak John. Ya. Untuk mendapat pekerjaan, Pak John. Oke. Dan kesehatan dia, beliau, lambungnya beliau, Pak John. Oke, kita doakan ya untuk masalah lambung ya. Dengar Pak John, dia malu katanya buat ngomong sama Pak John. Tidak apa-apa, tapi tadi saya mendengarkan suara aminnya itu ya. Amin akan firman Tuhan yang disampaikan ya. Oke. Ya Bu Selvi, tetap semangat ya, jangan takut ya, tetap percaya. Dia malu-malu hati Pak John, malu-malu hati dia. Orang Hulaliu begitu biasa, orang Hulaliu. Ya, oke. Makan jagung terus. Ya, nanti durian. Durian nanti biar saya malu hati lagi. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan menyimak pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Kepada Ibu Angel, dipersilakan. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pukul 19 WIB. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4-MC68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting.
Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat sel sisi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sel Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 24 Februari 2024, Bapak Sony Tikoalu, putranya Bapak dan Ibu Bluri Tikoalu, Germany. 25 Februari 2024, Saudari Sofia Tikoalu, cucunya Bapak dan Ibu Bluri Tikoalu, Germany. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bu Angel ya. Berkatnya double porsi ini. Tuhan Haleluya. memberkati Pak John. Ya, sama-sama. Oke, baiklah Bapak Ibu. Mari kita sama-sama akan siapkan hati kita untuk mengakhiri kebaktian kita malam hari ini ya. Jadi permohonan doa, kita akan bawa dalam doa keluarga Pak Frans Angki dan teman-teman yang lain, silakan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, tetap percaya kuasa Tuhan masih ada ya sampai hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib, yang akan menolong kita sekalian ya, yang percaya malam hari ini katakan amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan ya. Haleluya, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, Engkau penyembuh bagi setiap orang yang membutuhkan kuasa-Mu Tuhan di malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap hati dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Jesus Christ, we love you, we give you praise. You are the Christ, the Son of the living God. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau ajaib malam hari ini. Tuhan bekerja saat ini kami mengunjungi keluarga Bapak Frans Angki yang ada di kota Bekasi. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih anugerah-Mu mengalir atas keluarga Bapak Frans Angki bersama istrinya Ibu Selvi. Jamah dia, sembuhkan dia, sehatkan dia, pulihkan dia, kuatkan dia, teguhkan hatinya dalam nama Yesus. Mari Tuhan Engkau menjamah bagian lambung yang sakit. Kami berkata hari ini oleh Guru Yesus Ibu Selvi, Kau terima dengan iman. Aliran kesembuhan mengalir atasmu, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, dan datang menghampiri engkau saat ini juga. Kuatkan hatimu dalam nama Yesus. Jangan simpan segala sesuatu yang tidak baik dalam hatimu. Segala dosa, kemarahan, kebencian, sakit hati, kedendaman, akar pahit, semuanya lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Lepaskan dirimu dari semua belenggu-belenggu itu. Supaya kuasa Tuhan bekerja saat ini juga, menyembuhkan penyakit dan kelemahanmu. Tuhanlah penyembuhmu dalam nama Yesus. Mari Tuhan belas kasihan-Mu untuk Ibu Selvi dan juga menjamah Pak Frans Angki dari bagian kepala sampai telapak kaki, biarlah tubuhnya sehat untuk semua anak dan juga cucu dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala bahaya, musibah, sakit, penyakit apapun juga. Tuhan, mari kami berdoa minta belas kasihan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka yang sudah bekerja, yang belum bekerja. Siapkan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai keahlian bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi doa dan harapan mereka. Aku mendengar, menjawab, dan kami tahu Tuhan beri pertolongan pada waktunya. Akan ada kuasa Tuhan, akan ada pertolongan, akan ada mujizat Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan, Engkau lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Yang mustahil bagi manusia, bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya juga tidak ada mustahil. Tuhan yang menolong engkau, terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu, Dia sedang membukakan pintu-pintu mujizat, pintu kebaikan bagimu. Mari Tuhan berkati Pak Frans Angki,
sekeluarga yang ada di kota Bekasi. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan Tuhan katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya dalam kehidupanmu. Terima dengan iman Pak Fransaki. Tuhan baik, Tuhan begitu setia dalam hidupmu. Untuk Ibu Angel, kami doakan saat ini juga, Tuhan tolong dia bersama dengan calon suaminya Pak Hadi. Tuhan tolong mereka akan menikah pada tanggal 16 bulan depan di Surabaya. Tuhan atur segalanya yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Oh, persiapan demi persiapan, baik roh, jiwa, tubuh mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kami doakan Tuhan sertai mereka, cukupi semua yang mereka butuhkan. Berkat-berkat keuangan, ekonomi, Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan tambahkan order omset dalam usaha mereka dalam nama Yesus. Buat mereka naik dan tidak turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Dalam nama Yesus, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan, terima kasih. Percaya Tuhan memberi pertolongan bagi Ibu Angel dan keluarga yang akan dia bangun, Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan berkati juga Pak Anto, ya Tuanku Anto, malam ini kami doakan dia. Tuhan berkata kepadamu, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku melukis engkau di telapak tangan kananku, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan telah menunjukkan banyak mujizat ajaib bagimu. Karena itu jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kau Anto lebih dekat, semakin melekat dan melekat dengan Tuhan. Berikan dia roh pewahyuan sehingga dia dapat mengenal engkau dengan benar, bukan dari kata orang, tapi ada sebuah perjumpaan yang manis dan indah dengan Tuhan Yesus. Mari berkati kau Anto, berkati istri dan anak-anaknya dalam usaha mereka, dalam toko. Tuhan tambahkan order omset, pelanggan yang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Rezeki, pintu rezeki yang kau bukakan Tuhan, satu demi satu akan terbuka dalam nama Yesus. Kau Anto yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau Bu Marta. Jangan susah hatimu, tetap percaya. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan, membawa engkau di dalam hatinya, di dalam segala rencananya, dan rencana Tuhan indah bagimu. Berkati Bu Marta, anak dan cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Beri mereka masa depan penuh harapan dan kesehatan yang terbaik bagi Bu Marta, sampai akhir hidupmu yang kau tetap setia Bu Marta, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Juga kami doakan Ibu Lince, dalam nama Yesus. Tuhan mengenal hatimu yang paling terdalam. Tuhan tahu beberapa waktu yang lalu aku sedang membuat keputusan yang sangat berarti bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan saat ini menaruh hatinya padamu, sehingga kau bisa merasakan hatinya Tuhan. Tuhan sedang menaruh pikirannya bagimu, sehingga kau bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan sementara menaruh sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dan kau akan lihat beberapa waktu ke depan akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup selama ini sedang terbuka dalam nama Yesus. Engkau akan melihat Tuhan sedang melembutkan hati orang-orang yang sedang mengeraskan hati saat ini. Dan Tuhan sedang lembutkan hati mereka. Melalui kehidupanmu ada banyak orang disentuh dengan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Berkati Ibu Lince dalam nama Yesus. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi dia. Engkau ingin melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu ketahuilah ini, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ajaib bagimu. Semua yang kau taburkan, engkau akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Jangan takut Bu Lince. Tuhan katakan engkau akan menjadi murid Tuhan, dan semua anak-anakmu juga akan menjadi murid Tuhan. Engkau dan anak-anakmu akan belajar tentang apa yang benar dari firman Tuhan yang diajarkan kepadamu. Dan itulah adalah benteng kekuatan dalam hidupmu, sehingga kau tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh dengan segala ajaran-ajaran yang menyesatkan dirimu. Dan ketahui dari pengajaran-pengajaran firman yang kau pahami akan membuat engkau mengalami keajaiban, kelepasan, akan mengalami berbagai macam kuasa Tuhan akan bekerja dalam dirimu, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai engkau, akan mengiringi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan pelihara engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu. Hidup
mereka terjamin, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Jangan takut. Doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam kepada mereka, itu membuat Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai mereka, dan Tuhan selalu membesarkan mereka di dalam kasih dan anugerah-Nya. Di dalam nama Yesus, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga terlaksana semua rencana-rencanamu. Tetap percaya, Tuhan jamin kehidupanmu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati juga, oh Tuhan, semua yang hadir malam ini, baik Yohan, Cindy, James, berkati Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Sinta, berkati semua kami yang sudah hadir di malam ini, juga hamba-Mu. Tuhan, terima kasih, kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, aku percaya iman mereka bertumbuh, dan ketika iman mereka bertumbuh, mujizat ajaib mulai terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada mustahil. Orang-orang mendengar firman Tuhan malam ini yang percaya, engkau akan lihat gunung yang tinggi akan tercampak ke laut. Engkau melihat segala kekuatan musuh akan tumbang di hadapanmu. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu, karena Tuhan sedang persiapkan engkau menjadi agen-agen kerajaan sorga. Kerajaan kegelapan, kerajaan neraka akan menjadi takut, akan tunduk di hadapanmu. Oleh karena kuasa supranatural, kuasa yang bersumber dari kerajaan sorga sedang turun atasmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan yang susah dan sedih. Terima kasih, cukupi segala mereka yang membutuhkan. Percaya Tuhan menolong mereka, dan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Tuhan berkati juga kebaktian tatap muka tanggal 2 nanti di Pondok Chandra. Tuhan berkati, sembuhkan Ibu Lida Effendi, sembuhkan juga dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga Pastor Cornel Ismail, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Mari saudaraku sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, sebelum kami berpisah dan kami akan beristirahat malam ini, Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa Israel. Kami berkati mereka, bangsa Israel, umat kesayangan-Mu, biji matamu, umat pilihan-Mu. Oh Tuhan, kami berkati mereka, sebab firman-Mu berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Dan kami sudah siap menerima berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan curahkan untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak-anak cucumu. Semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, dan juga diberkatilah pelayananmu. Percaya malam ini, semua yang percaya di tahun 2024 ini, semua akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman. Ya, Pak Fransanki. Ya, ada pertanyaan ini dari orang-orang dekat Pak John. Jadi kenapa setiap hari Minggu itu kita harus makan perjamuan kudus? Ya. Ya, itu aja Pak John. Ya, jadi maksudnya apa pertanyaan kah Pak Angki? Ya, pertanyaannya itu kenapa? Kenapa ya? Setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Ya. Ya. Karena hari Minggu itu adalah hari pertama di minggu itu waktu Yesus bangkit ya. Dia bangkit dari kematian. Pada hari yang ketiga kan, hari Jumat kan dia mati. Itu dirayakan sebagai Jumat Agung kan. Dikuburkan, Yesus Jumat masih dikubur, Sabtu masih dikubur, tapi Minggu pagi-pagi Yesus bangkit. Nah, itulah sebabnya kita merayakan hari kemenangan Yesus ya. Dan kenapa kita mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu? Karena itu untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi lewat perjamuan kudus itu membuat kita ini menyatu dengan Dia melalui apa? Tubuh dan darahnya. Yesus bilang, barang siapa makan tubuh ini, dia benar-benar mempunyai hidup yang kekal ya dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa minum darah ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang sekedar seremonial biasa, tapi ini benar-benar kita menghayati akan kematian Yesus ya, begitu ya. Jadi kita dipersatukan melalui tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ya, begitu Pak Fransanki ya. Haleluya. Ya, jadi kita adakan hari Minggu itu supaya semuanya bisa mengikutinya ya.
Jadi Dan akar pahitnya, ya, akar pahit, seminggu akar sekali. pahit. Dengki, benci dan dengki itu tidak boleh simpan Pak John ya, di dalam Oh hati ya, ya. ya, karena kalau itu ada dengki, ada benci, itu harus dibereskan dulu. Karena kalau kita masih benci, dengki, atau punya kepahitan, marah, dendam, segala macam, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita saat kita minum perjamuan kudus ya. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Makanya harus dibereskan. Jadi Harus simpel saja kalau diselesaikan sebelum ada matahari terbenam ya. ya jangan menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Apakah nggak boleh marah? Nggak boleh marah. Yesus juga kan marah karena bait Ya, Allah kan disalahgunakan kan. Mereka ya. jadikan sarang penyamun. Yesus kan marah. Katanya Yesus penuh kasih. Tapi dalam hal ini bait Allah disalahgunakan sehingga Yesus mengobrak-abrik meja-meja penukar dan dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Amin. memang kita boleh marah, tapi marah yang mendidik, marah yang benar ya, bukan marah yang tidak benar yang hanya dikuasai marah dari pagi sampai malam. Nah, itu sudah tidak sehat. Itu Baik. berarti ada something wrong, ada sesuatu yang benar-benar nggak benar di situ. Ya, boleh marah tapi jangan berbuat dosa, maksudnya gitu ya. Amin. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Berarti marah Tuhan kasih batas waktu. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau sudah lewat itu cepat-cepat minta ampun ya supaya doa kita tidak terhalang. Iya. Ya. Oke, teman-teman, semangat semua ya. Sampai Jadi kita ketemu. Ya, bagaimana? Hati kita sebagai rumah doa Pak John ya. Benar, benar. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung ya bisa ditanyakan. Haleluya. Terima kasih Pak Frans Sangki untuk pertanyaan yang indah sekali ya. Ya, Sampai kita biar ketemu lagi. Semangat teman-teman. Selamat Ya. malam Pak Frans Sangki dan keluarga, Bu Angel, Pak Sianto, Wanto ya. Bu Haleluya. Lince, Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Sama-sama Yohan sini lewat ya. Salam buat keluarga semua ya. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Bye bye. Ya Pak Frans, salam buat Bu Selvi ya dan anak-anak ya semua. Oke. Ada dengar-dengar. Oke, mantap. Suara orang Hulali mantap sekali ya. Haleluya. Baru lancar. Oke, Tuhan berkati kita semua. Bye-bye. Foto Pak John. Kenapa? Ada tambahan bumbu katanya. Oke, mantap, mantap. Ya, dan itulah firman Tuhan buat kita semua hari ini. Semua kita dapat pertolongan ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Salam. Ya.